Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh rasa hormat, dan benar-benar kita siapkan pikiran kita, seluruh tubuh kita untuk beribadah. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita. Musim akan selalu berganti, tapi satu hal, kasih Tuhan tetap abadi. Mari kita puji Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh hati kami terharu ya Tuhan, ketika kami menyanyikan lagu pujian ini. Segala hal bisa terjadi dalam hidup kami. Musim akan selalu berganti, tapi satu yang pasti, Tuhan tetap mengasihi kami. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang berkuasa dan selalu menepati janji-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari.
Kami bersyukur saat ini karena Tuhan masih berkenan untuk kami temui, dan Tuhan masih menyediakan berkat melimpah untuk kami terima saat ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami seluruh umat-Mu dengan kuasa firman-Mu, dengan seluruh berkat Tuhan yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah, bernyanyi, memuji, menyenangkan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita sangat mengharapkan dari utara ke selatan, dari seluruh mata angin, nama Tuhan dipuji, disembah dan dimuliakan. Karena itu saat ini kita memuji Dia dengan lagu pujian Allah kita dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Serukan nama Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan sama-sama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Good job. Mari kita menyembah Tuhan sebelum kita belajar kebenaran firman-Nya. Kita katakan, how great is our God. Bahwa memang Allah kita betapa besar, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wrapped himself in light and
is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing once again, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. And all will see how great is our God. Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Berjumpa lagi di ibadah online hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Bapak mengajak untuk anak boleh kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami kembali bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan sebentar kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom. Sekali lagi selamat pagi untuk anak sekalian. Hari ini berbicara tentang pengorbanan. Tema hari ini berbicara tentang pengorbanan. Tentu saja ketika kita berbicara tentang pengorbanan atau mendengar kata pengorbanan, tentu saja kita ada yang harus dikorbankan. Contohnya, waktu kita, tenaga kita. Di sekolah pun sama, di saat kita sekarang sedang belajar meskipun dengan keadaan online, ada yang harus dikorbankan. Ya, terutama apa? Waktu kita. Waktu kita bukan dipergunakan, dikorbankan dengan baik. Bukan dikorbankan dengan tidak baik. Kita mengorbankan waktu untuk belajar, untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Mungkin dengan orang tua kita yang ada di rumah, yang sedang bekerja, dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan hidupnya untuk membiayai anaknya supaya bisa sekolah, bahkan supaya bisa membiayai menafkahi seluruh hidupnya, seluruh hidup keluarganya. Itulah bentuk pengorbanan. Begitupun dengan Bapa kita yang di surga. Dia mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Pernahkah kita mendengar sebuah lagu, "Aku mencintai Yesus dengan segenap hatiku"? Bahkan mungkin kita terlibat dalam pelayanan seluruh hidupnya hanya untuk Tuhan. Tetapi pernahkah kita berpikir kepada siapakah kita untuk berkorban? Kepada siapakah korbankan waktu kita? Pernahkah kita berpikir sampai ke situ? Untuk apa kita berkorban? Kekristenan tidak pernah lepas dari pengorbanan. Melayani Tuhan butuh pengorbanan. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini kita berbicara tentang pengorbanan. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib untuk menebus kita semua yang percaya kepada Tuhan. Untuk itu Bapak mengajak kita semua membuka Alkitab di dalam Filipi pasal yang kedua
ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Bapak bacakan. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia adalah Tuhan 100% dan 100% Tuhan dan 100% manusia. Tetapi dia bagaimana Tuhan menjelma menjadi manusia supaya umatnya bisa mengenal Tuhan, sehingga dia mengorbankan nyawanya di kayu salib. Ada beberapa yang penting di dalam pengorbanan, yaitu yang pertama adalah pengorbanan dia dibangun di atas dasar kasih. Kita buka terlebih dahulu di Yohanes 3:16. Di dalam Yohanes 3:16, bagaimana pengorbanan Tuhan yang sangat luar biasa. Di Yohanes 3:16 demikian bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah bentuk sebuah pengorbanan yang tidak tergantikan oleh manusia, oleh siapapun. Hanya Tuhan Yesus yang ada di dunia ini, tidak tergantikan. Kita bersyukur ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai jaminan kehidupan kekal nanti. Untuk itu pengorbanannya dibangun atas dasar kasih. Makanya Bapak tadi bilang di awal, seberapa berkorbanlah kita. Lalu di awal tadi Bapak bilang, untuk siapa kita berkorban? Seringkali kita berbicara bahkan orang-orang melayani Tuhan, bahkan mungkin kalian yang sudah terlibat dalam pelayanan. Saya sudah mengorbankan waktu, saya sudah mengorbankan dana, tenaga. Untuk siapa? Untuk Tuhan kah? Atau untuk kesombongan diri kita sendiri? Tuhan yang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Kenapa Bapak bilang Tuhan yang segala Tuhan? Ada Tuhan-Tuhan lain yang bisa menganggap bahwa itu Tuhan. Contohnya apa? Ada banyak orang tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang lain, bukan ini ya, tetapi gadget kita menjadi Tuhan. Karena kenapa? Kita lebih mengutamakan gadget kita. Itu yang Bapak bilang Tuhan lain ya. Lalu yang selanjutnya, dalam bahasa Yunaninya sedikit ya, bahasa Yunani sedikit. Kata kasih dipakai agape, yang berarti kasih yang tulus, tanpa pamrih, tanpa syarat, tidak ada motivasi yang terselubung. Jadi kasih agape itu tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa ada yang terselubung. Misalnya, kalau kita berkorban contohnya demi pacar kita, walaupun hujan badai dijemput pacar kita, walaupun ada hujan badai tetap menjemput. Apakah pengorbanan kita seperti itu? Pengorbanan kita kepada Tuhan seperti itu? Contohnya ibadah online sekarang, Bapak tidak tahu yang menyaksikan ibadah online ini, Bapak tidak tahu apakah
Kalian hanya ditarik saja langsung, atau kalian mencatat dengan baik-baik renungan harian hari ini? Butuh pengorbanan, butuh pengorbanan. Apa pengorbanannya? Waktu. Kalau kita menghargai Tuhan, kalau kita menghargai pengorbanan Tuhan, kita akan mencatat renungannya. Kita akan mencatat renungannya. Lalu kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Tuhan yang sudah mengasihi kita tanpa syarat apapun. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi umatnya tanpa syarat apapun, tanpa pamrih. Apakah kita sudah mengorbankan waktu kita, hidup kita untuk Tuhan? Mari kita sama-sama mengkoreksi hidup kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Lewat apa? Ibadah online. Bapak sekali lagi Bapak bilang, Bapak tidak tahu apakah kalian ketika kalian mengikuti ibadah online kalian ditarik, bisa saja di YouTube sampai selesai. Ditarik aja biar cepat selesai. Lalu setelahnya itu tidur, bisa saja. Apakah itu bentuk pengorbanan? Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengerti pengorbanan, kita akan menghormati, menghargai Tuhan, yaitu kita mendengarkan firman Tuhan, mencatat apa yang difirmankan, direnungkan hari ini, dan bisa diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah pengorbanannya dibangun atas dasar janji Allah yang digenapi. Sekali lagi, pengorbanannya dibangun atas dasar janji Allah digenapi melalui hidupnya. Seluruh pengorbanan dan pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini diarahkan pada satu goal yang jelas, yaitu apa? Bapa dimuliakan dan genaplah janji Bapa tentang karya keselamatan bagi dunia ini. Kita bersyukur sekali lagi, Bapak nggak pernah bosan mengingatkan kita, sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengorbankan nyawanya di kayu salib sehingga kita tidak menjadi binasa. Untuk itu di dalam ibadah online Bapak sarankan wajib untuk mengikuti ibadah online. Karena kenapa? Bukan untuk Bapak, bukan kalian, bukan untuk nilai, tetapi apa? Pengorbanan Tuhan. Mungkin ada anak-anak yang memang nulis ini juga asal hanya buat laporan. Hanya nyatet, hanya buat laporan. Seperti tadi Bapak bilang di awal, bisa tarik YouTube-nya. Karena tidak ada yang tahu. Tapi pengorbanan kalian dengan meluangkan waktu sekitar 1 jam beribadah kepada Tuhan, itulah bentuk pengorbanan kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib. Semoga di perenungan hari ini, pagi hari ini, bisa menguatkan, mengingatkan kepada kita tentang arti sebuah pengorbanan. Tanpa pengorbanan, kita mungkin tidak diselamatkan. Tanpa Tuhan Yesus yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib, semua umat manusia binasa. Itu yang Bapak dapat sampaikan. Kiranya perenungan firman hari ini bisa menguatkan kita semua. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapak, kami kembali bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berterima kasih lewat perenungan hari ini. Kami boleh mengerti arti dari sebuah pengorbanan. Engkau yang sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib Tuhan. Dan bangkit dari yang ketiga. Bahkan Tuhan ajar kepada kami untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bagaimana kami menghargai waktu kami. Bagaimana kami boleh belajar untuk taat kepada Engkau Tuhan. Mungkin lewat hal-hal yang kecil. Lewat perkara-perkara yang kecil. Mungkin lewat ibadah online juga Tuhan Yesus. Ajar kepada kami untuk kami boleh mengorbankan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati setiap anak semua yang hadir hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana sudah menikmati kebenaran firman Tuhan? Mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
bahwa Yesus adalah jawaban dalam hidup kita, bahwa Yesus yang menolong kita selalu. Mari nyanyikan pujian ini. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau di dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oke, terima kasih untuk anak sekalian yang sudah ibadah hari ini. Bapak sangat menghargai kalian untuk menyaksikan ibadah hari ini. Untuk itu, tak lupa Bapak mengingatkan untuk terus kalian tetap hadir dalam ibadah Rabu ini setiap hari Rabu. Dan untuk itu Bapak juga ingin berdoa buat kalian dan kedua orang tua kalian. Mari kita berdoa. Pak, terima kasih kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung juga Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya juga Tuhan Yesus ajar kepada kami untuk kami boleh menghargai waktu, kami boleh menghargai pengorbanan yang telah Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan juga Tuhan, untuk kami boleh dilayakkan sehingga kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal nanti Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan, baik SMP dan SMA juga Tuhan Yesus. Engkau memberkati dimanapun mereka berada, berkati segala usaha pekerjaan orang tuanya juga Tuhan, berkati juga untuk setiap anak-anak
yang belajar meskipun dalam keadaan online juga Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh terus diberikan hikmat, semangat Tuhan. Bahkan kedua orang tua mereka diberikan kekuatan, segala usaha kami sekali lagi menyerahkan dalam tangan-Mu, supaya usaha mereka juga diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.